Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu semuanya, saudara-saudara sekalian, salam satu nusa, salam satu bangsa, Tuhan memberkati. Dan pertama-tama pada sesi ini, saya mau menyampaikan apresiasi dan juga hormat saya kepada Bang Permadi Arya ataupun Bang Abu Janda yang sudah luar biasa memberikan perhatian ataupun dukungannya bagi orang Kristen terutama yang kerap kali mengalami kesulitan pendirian tempat peribadatan maupun yang kegiatan peribadatannya dilarang ataupun ditolak di beberapa tempat. Saya ucapkan terima kasih kepada Bang Permadi Arya karena sudah memberikan perhatian dan juga sudah kerap kali bersuara terkait dengan hal ini. Nah, Bapak Ibu semuanya, memang sampai hari ini, sampai saat ini kita masih melihat adanya pemberitaan di media sosial terkait dengan pelarangan kegiatan peribadatan, dan ini memang sudah kerap kali kita lihat dan tentu sesuatu yang sangat memilukan sekali. Sekalipun beberapa waktu yang lalu Bapak Presiden Jokowi sudah berpidato mengenai kebebasan beragama yang katanya beliau dijamin oleh konstitusi, tetapi kemudian masih saja kita temukan sampai hari ini ada tempat-tempat peribadatan umat Kristiani yang sulit sekali karena berkaitan dengan perizinan ataupun kemudian karena ditolak oleh warga. Karena itu Bapak Ibu semuanya, ini menarik sekali, ada satu ungkapan yang kemudian dituliskan oleh Bang Permadi Arya di media sosialnya seperti yang ada di layar Bapak Ibu semua. Di sini beliau tuliskan begini ya, setiap saya bicara soal ketidakadilan yang menimpa kalian umat Kristen, kalian selalu bilang pengikut Kristus harus ikut memikul salib ya. Saya sulit mencerna itu karena sebagai muslim saya diajarkan untuk jihad berjuang. Ya, saya cuma mau bilang kalian tidak sendirian. Lalu lebih lanjut saudara sekalian dituliskan lagi begini, selama saya masih bernafas saya akan jadi muslim yang ikut memikul salib, bersama-sama berjuang melawan ketidakadilan. Happy Monday guys. Nah Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya mau sampaikan kepada Bang Permadi Arya terima kasih banyak atas ungkapan bahwa beliau ikut bersedia memikul salib terutama dalam berjuang melawan ketidakadilan. Nah Bapak Ibu semuanya, kalau orang Kristen tentu memahami arti dari memikul salib. Ini juga terkait dengan penyangkalan diri, ini juga terkait dengan tanggung jawab beriman, ini juga terkait dengan berbagai macam kondisi yang dihadapi oleh orang Kristen sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Alkitab. Seperti yang Alkitab katakan, yaitu dalam beberapa ayat terutama dalam kitab-kitab Injil mengenai banyaknya kondisi yang menyulitkan orang Kristen, dan itu sudah diperingatkan oleh Tuhan Yesus. Karena itu salah satu prinsip yang kemudian disampaikan oleh Bible adalah, ketahuilah aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala, karena itu hendaklah kamu tulus ya, cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti merpati. Nah Bapak Ibu semuanya, nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan makna dari memikul salib ini. Tetapi sebelum sama-sama ke sana ya, saya memang heran sekali kenapa sampai hari ini, kenapa kegiatan peribadatan orang Kristen itu kerap kali mendapatkan penolakan dari beberapa orang, dari beberapa kalangan yang kemudian ada yang menyebut dirinya adalah warga. Nah Bapak Ibu semuanya, bahkan beberapa hari belakangan, ya ini ada satu postingan dari Bang Permadi Arya yang kemudian beliau seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya ya, di situ dituliskan oleh beliau, negeri Kristenfobia makin parah katanya, terjadi 2 penolakan ibadah dalam satu hari. Nah Bapak Ibu semua, ini dalam satu hari bisa terjadi 2 kali ya. Saya jadi ingat apa yang pernah disampaikan oleh beliau ketika hadir dalam salah satu TV swasta ya, dalam salah satu dialog beliau sampaikan begini, apa namanya, sebenarnya kalau pelarangan kegiatan peribadatan umat Kristen ini ya, yang kita lihat hari ini kan hanya yang viral-viral. Nah bagaimana dengan yang tidak viral? Bagaimana dengan yang kemudian tidak mendapatkan atensi publik? Ya, makanya Bang Permadi Arya sampaikan bisa saja lebih banyak. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, memang situasi kita hari ini begitu sangat rumit ya. Ya, bahkan kita tidak hanya berada pada posisi kesulitan membangun tempat peribadatan ataupun kemudian kesulitan melaksanakan kegiatan peribadatan karena ada ada yang menolak dengan berbagai macam alasan, tetapi bahkan dalam konteks ya, orang-orang yang sampai hari ini masih bebas, masih bisa bersantai-santai melakukan pembahasan terhadap iman Kristen, terutama yang beberapa minggu belakangan yang kerap kali kita bahas adalah mengenai Kainama. Sampai hari ini Kainama masih bisa live, masih bisa
dengan bebasnya berbicara, melakukan penafsiran terhadap Alkitab, dan tentu saja penafsiran-penafsiran yang dilakukan oleh Kainama sampai hari ini bertolak belakang dengan apa yang kita imani sebagai orang Kristen, dan berkaca pada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, bahwa bila ada orang yang melakukan suatu penafsiran terhadap suatu agama dan itu bertolak belakang dari ajaran pokok agama itu, menurut Pak Mahfud MD ketika merespon pernyataan dari Pak Saiful Ibrahim yang berbicara mengenai 300 ayat, itu adalah tindakan penistaan agama dan itu bisa diproses hukum ya 5 tahunan Bapak Ibu semuanya. Tapi begini ya teman-teman, kalau kita berpedoman pada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, maka saya melihat bahwa jelas yang dilakukan oleh Kainama itu masuk dalam ranah penistaan agama, berpedoman pada ucapan dari Pak Mahfud MD. Nah kan begini Bapak Ibu semuanya, memang di satu sisi kondisi yang kita hadapi hari ini pun juga kita bergumul ini ya, terkait dengan para pemimpin gereja kita. Saya nggak ngerti Bapak Ibu ya, saya sampai hari ini tuh ketika kita membahas mengenai hal-hal agama ini ya, saya kerap kali sampaikan bahwa di mana para pemimpin gereja beberapa waktu yang lalu ketika si Agustan misalnya melakukan pantatin Alkitab ya, apa namanya, dia pantatin Alkitab, apakah kemudian ada yang melaporkannya? Sampai hari ini belum ada kabarnya Bapak Ibu. Saya nggak tahu apakah ada di luar dari yang saya ketahui, tetapi yang saya sampaikan ini adalah apa yang saya ketahui, belum ada yang melaporkan ya. Lalu kemudian Bapak Ibu semuanya, satu hal yang kemudian menarik lagi adalah ketika ada pelarangan peribadatan ini, Bapak Ibu mungkin masih ingat ya, beberapa waktu belakangan ini ya ramai lagi pembahasan mengenai si ketua RT Wawan ya, yang sebelumnya itu ditahan oleh Polda Bapak Ibu semuanya. Ya tapi kita belum tahu nanti kelanjutan dari proses hukum si Wawan ini bagaimana ya, karena beberapa hari belakangan cukup ramai lagi beliau itu. Oleh karena itu Bapak Ibu semua, saudara sekalian ya, juga berharap sekali ini ya kepada para pemimpin gereja, kepada para hamba-hamba Tuhan di luar sana yang punya sumber daya, tolong ini kita mesti bergandengan tangan bersama-sama. Sebab kalau saja ya, kalau kita saja sudah bersuara dan masih terjadi saudara sekalian, bagaimana kalau pada akhirnya kita sama sekali tidak bersuara? Bagaimana kalau pada akhirnya kita diam-diam saja? Bisa lebih lagi Bapak Ibu semuanya. Saya mau sampaikan kepada para pemimpin gereja, harusnya kita punya rasa malu ya, punya rasa malu terhadap Bang Permadi Arya yang mana beliau ini bukan seorang Kristen, beliau adalah seorang penganut agama Islam, tetapi begitu memberi perhatian ya, bahkan berani memberikan satu postingan menyampaikan bahwa ia juga siap ya, apa namanya Bapak Ibu, menjadi orang yang ikut memikul salib untuk berjuang ya, melawan ketidakadilan. Seperti yang ada di layar Bapak Ibu semuanya, di situ dikatakan oleh beliau, selama saya masih bernafas, saya akan jadi muslim yang ikut memikul salib, bersama-sama berjuang melawan ketidakadilan. Nah Bapak Ibu, satu ungkapan yang luar biasa ya. Satu ungkapan yang luar biasa yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Makna memikul salib dalam perspektif iman Kristen itu sangat kompleks sekali, tergantung itu dibahas dalam bagian mana ya. Tapi Bapak Ibu semuanya, saya melihat bahwa makna memikul salib dalam pengertian yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya ini merujuk kepada memperjuangkan ya. Memperjuangkan, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk berjuang melawan ketidakadilan. Nah ini luar biasa sekali ya. Ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Kalau dalam perspektif iman Kristen, salah satu makna dari memikul salib ini ya bukan lagi memikirkan mementingkan kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan umat ya, kepentingan bersama. Karena itulah kita menyampaikan bahwa ya, hendaklah seorang ya peduli terhadap yang lain. Hendaklah seorang tidak lagi memikirkan ya, apa yang menjadi kepentingan pribadi, tapi juga kepentingan bersama. Ya, ini luas Bapak Ibu semua. Tapi saya memahami makna dari ungkapan memikul salib yang disampaikan oleh Bang Permadi Arya. Ini tentu ya, beliau bersedia meluangkan waktu ya, mengorbankan waktu, energi, pikiran, tenaganya ya untuk memperjuangkan melawan ketidakadilan ini. Nah, kalau Bang Permadi Arya bisa setegas itu, kalau Bang Permadi Arya ataupun Abu Janda ini bisa seluar biasa itu, lalu bagaimana dengan para pemimpin gereja? Nah, ini juga menjadi satu evaluasi. Dan juga berharap sekali Bapak Ibu semuanya, kalau kita perhatikan ya, di media sosial Bang Permadi Arya ini kerap kali juga menyampaikan ya harapannya beliau kepada Pak Gus Yakut maupun kepada Pak Jokowi, agar benar-benar menunjukkan satu tindakan nyata ataupun tindakan konkret untuk mengatasi, menghentikan ya pelarangan kegiatan peribadatan ataupun ya masih ditemukannya
beberapa tempat peribadatan yang masih sulit untuk dibangun karena terkadang perizinan. Ini yang beberapa kali disampaikan Bang Permadi Arya. Ini harus ada tindakan nyata, tindakan yang konkret agar ini bisa tuntas setuntas-tuntasnya. Karena itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bang Permadi Arya. Saya seorang Kristen, saya seorang pengikut Tuhan Yesus, saya seorang murid Tuhan Yesus, dan saya berterima kasih, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati Bang Permadi Arya dan juga keluarga atas upaya-upaya yang dilakukan untuk memperjuangkan keadilan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, sampai ketemu lagi di sesi berikutnya. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin.